kau berbagi, kau mengasihi, baru tak kasih. Ayo. Jadi banyak ya sugesti dari Allah yang mesti kita duluan. Jangan hanya minta, jangan hanya berharap, tapi kurang atau tak mau berbuat. Allah tak mau demikian. Ya, nah, jadi apa? Allah banyak memancing kita, mensugesti kita. Yuk kita mulai duluan. Nah, nanti Allah sambut. Kita mendekati Allah sejengkal, Allah sambut sehasta. Kita dekati Allah sehasta, Allah akan sambut sedepah. Kita mendekat kepada Allah berjalan, Allah akan sambut kita dengan berlari, harwalatan. Ya, itu sebutan Allah. Jadi nggak usah takut sama Allah. Allah pasti penuhi janjinya. Kita yang masih ragu-ragu. Nah. Bismillah. Dan barang siapa mengenal ia akan syaitan. Udah kenal Pak setan? Bu, udah kenal sama setan? Belum ya? Nah, pokoknya ini aja gini. Pokoknya gitu ya. Apa saja yang membuat kita jauh dari rahmat Allah, nah itulah sifat setan atau perbuatan setan. Maka Allah bilang syayatinul jinni wal ins. Setan dari jenis jin dan manusia. Buktinya minal jinnati. Nah udah, kita disuruh berlindung dari kejahatan jin dan manusia. Jadi kalau manusia pun jahat, setan juga itu. Ya, nah itu. Jadi kalau setan yang asli nggak nampak, oh, di pasar banyak. Ya, yang asli setan dijab setan tuh nggak nampak, bentuk jin, oke. Tapi yang bentuknya, yang berjenggot, yang berkumis, yang berkacamata, nah banyak lah itu. Asal perbuatannya menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah, nah, sama lah itu setan sebutan kita. Na'udzubillah. Apa syaitona? Artinya ba'uda anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Jadi kenal kita setan, apa bujukannya, rayuannya, maka melawan ia akan dia. Kita lawan. Kenapa? Udah tahu malam Senin ngaji, nak ngajak undangan pula habis isa, bakal habis maghrib pun belum tentu. Kenapa? Ya kalau undangannya 5 km, ya kalau 5 meter tak ngapo. Ya, jadi kenali, ya, bujuk rayu setan, lalu kita lawan, niscaya sejahtera ia daripada tipunya. Jadi kalau orang nipu udah nampak kita, insya Allah kedua ketiga kali tak akan tertipu. Tapi kalau setan berulang kali kita tertipu. Sudah bunyi alarm tuh 3:30, titit. Dingin pula, ya, soju, soju, ya kan, gerimis. Ya Allah dinginnya cemana, belum disentuh air, udah membayangkan ya Allah dinginnya cemana. Ya Allah juga nyebut. Setan lanjut, ya, cari kehangatan melalui pulau kapuk, tarik lagi, tahu-tahu Allahu Akbar, udah komat, hilanglah maqamam mahmuda, nggak tahajud, hilang kesempatan. Dan itu juga berulang-ulang kali adanya. Kena tipu sama setan. Nafsu dukung. Iya, cocok juga. Padahal kata Nabi, ya, apa? Isbaghul wudu 'alal makari. Walaupun suasana dingin, tak suka kita, berlama-lama kena air, tetap sempurnakan wudhu. Sunat-sunatnya, adab-adabnya semua laksanakan. Ya. Lalu intizarus shalah ba'da shalah.
menunggu sholat setelah sholat. Apalagi sunat ini, tapi istimewanya Masya Allah. Dan belum tentu itu akan berulang di waktu-waktu berikutnya. Lawan. Kalau sudah wudhu, sampai berwudhu, selesai. Hilang setan itu. Nah, ke kamar mandi juga, nyetor. Dah. Masuk lagi. Ya. Kenapa? Kaki aja yang kena air. Kalau sempat muka yang kena air, tak bisa tidur lagi. Nah, padahal memang harus dikenakanlah ke muka. Supaya apa? Bisa ibadah malam. Itulah ibadah yang paling manis, ya, paling nikmat. Tapi tetap setan gak akan membiarkan. Apa diumbang-umbangnya kita? Kalau kaulah, nah, di kampung ini hanya kaulah yang ngaji tadi, ya, sama mualim, kata mualim tahajud begini-begini, ya, diumbang-umbang langsung setan nih. Nah, cemana di hati? Betul juga. Hati-hati, ya, tak diajak cerita, cuman cerita sendiri. Hati-hati. Ujub itu ya. Senyum-senyum dia, tapi nggak sama Allah, sama dirinya sendiri. Sopo aku iki katanya. Siapa aku ini? Ya, setan. Ya, orang kena pengaruh setan mau aja dia dibisik-bisikkan, diumbang-umbang, disanjung-sanjung. Padahal ya Allah, astagfirullah, sadarkan hambamu ya Allah, tidak akan aku bisa berbuat ini kecuali dengan izinmu ya Allah. Hati-hati, cepat ya balik ke Allah, istighfar. Jadi kita kenal setan, kita lawan, disayat setar ia daripada tipunya. Dan barang siapa mengenal ia akan yang sebenarnya, maka mengikut ia akan dia, niscaya sentosalah ia. Ada kebenaran, ikuti, maka dia akan sentosa, selamat. Ini lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, silakan, ya, tancap gas. Kalau kita ikuti itu, sentosa enggak? Sentosa. Itu baru rambu-rambu dunia. Apalagi rambu-rambu yang Allah buat, pasti sentosa. Nah, yakin, mesti yakin. Ngaji seperti itu baru dapat nikmatnya nanti. Dan barang siapa mengenal ia akan sia-sia. Yang tak bermanfaat lah. Baik yang sementara, ya, ngombur-ngombur, kan gitu ya, otak atik entah apa, hanya apa, ngabis-ngabisi umur. Kita paham tentang itu, maka meninggal ia akan dia. Kita tinggalkan yang sia-sia itu, karena takut ia akan Allah, niscaya beroleh kemenanganlah ia. Jadi diajaknya, ya, tadi tegas, lalu lebih ya halus. Yang sia-sia pun janganlah. Nanti apa? Beroleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa mengenal ia akan dunia. Dunia apa? Sementara. Dunia, orang yang mengikutinya jadi dani'ah, rendah, hina. Ya. Jadi apa? Dunia adalah apa saja yang ketika kau mati tidak bermanfaat setelah matimu, itulah dunia. Walau lahiriahnya amal, lahiriahnya sedekah, lahiriahnya mungkin banyaklah, ya. Tapi ketika itu salah, keliru, pasang niat, itu bisa saja menjadi dunia, tak bermanfaat setelah kita mati. Jadi gimana? Tetaplah beramal. Kalau ada silap salah, terus minta cepat-cepat ampunan sama Allah. Jangan beramal takut ria. Ria itu dosa, iya, tapi jangan alasannya kenapa Pak Bu nggak ngaji. Aku takut ria lah. Bu, sekalian aja. Udahlah, Oci. Ini di sini nggak pakai bahasa Oci ya.
Pakai. Pakai. Oh, pakai juga. Cek Monty. Oh, Cek Monty. Iya. Ada Oci ya. Iya, banyak Oci ya. Iya. Nah, udahlah Ci, tanggung. Sekalian, tak usah makan. Kenapa? Takut ria bilang. Sekalian begitu Pak, tak usah minum kopi lagi. Takut ria. Tak usah ke sawah beladang. Takut. Nah, udah, ngurung diri aja. Ya. Jadi ria itu jangan dialaskan untuk kita tidak beramal. Tetaplah beramal walaupun ria. Kalau seandainya terjadi ria, ada koslet-koslet di amalan kita, ujub, sum'ah, ria, cepat-cepatlah istighfar. Itu jalan keluarnya, minta ampun sama Allah. Bukan kita tinggalkan amalan itu. Habis nanti tergerus kita. Daripada rianya gue elok tak beramal. Jangan, salah itu. Dan itulah tadi jebakan setan. Hati-hati ya. Jadi kita kenal dunia, maka menolak ia akan dia. Ingat, bukan tak boleh kaya, bukan tak boleh punya ini punya itu. Kalau bisa kekayaan kita perantara mendekatkan diri, kenapa tidak? Pak Isa punya mobil 3. Satu untuk keluarga, satu untuk tetangga, satu untuk tetangga jauh. Kenapa rupanya? Ada. Satu untuk ambulan, sepaten lah itu. Ya. Jadi tahu dunia, menolak ia akan dia apa? Bujuk rayunya, kesesatannya, ya, ketidakbenarannya. Niscaya sejahteralah ia. Selamat juga. Ya. Apa? Di dunia kaya raya. Ya. Amalnya banyak di sini sana biar cocok. Ya. Nah, di akhirat bahagia selamanya. Siapa yang tak mau demikian ya? Dan barang siapa mengenal ia akan akhirat, maka menuntut ia akan dia. Itu. Kenal akhirat, pelajari bagaimana kita tuntut, kita cari. Ya. Niscaya beroleh petunjuk ia. Ini kan dalam rangka menuju akhirat kita ini kan. Kumpul-kumpul bareng kayak gini. Insya Allah sama nanti ini ngumpul bareng di akhirat. Amin. Bahasanya Allah Ta'ala menunjuki ia akan barang siapa yang berkehendak ia. Artinya Allah menunjuki orang yang dikehendakinya. Yahdi mayyasha. Nah, mudah-mudahan kehendak Allah itu ya selama ini sampai pada malam ini, detik ini, teruslah sampai kita apa? Akhir hayat di kandung badan. Sebab nggak tahu kita ini. Ya. Ya memikir-mikirkan, bayang-bayangkan sesat di akhir umur ngeri. Ya, naudzubillah. Tapi kan kita ini milik Allah. Terserah maunya. Walaupun begitu berlindung kita. Ya. Kan nggak boleh. Kalau Allah nanti tentukan aku masuk surga, masuknya aku. Tahu-tahu masuk neraka kapok. Kan gitu ya. Nggak boleh menentang-nantang seperti itu ya. Nah, udah. Ya Allah, hamba-Mu hanya berusaha untuk memenuhi janji. Ya, yang telah Kau perintahkan. Ya sudah. Jadi gini, takut rasanya. Ya gini, antara harap dan cemas. Mudah-mudahan teruslah bisa istiqomah, bisa taat ya pada Allah. Janganlah sampai nggak berani. Ya, jadi rojaknya ya, khaufnya itu tadi, janganlah. Kalau ya, walaupun kalau kita tidak mengharapkan kita su'ul khatimah. Yang hakikatnya itu juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menyesat ia. Barang siapa kehendak ia. Dan Allah yudhillu mayyasha. Allah juga menyesatkan, tidak menunjuki orang yang dikehendakinya. Kan'an anak Nabi. Ya. Siapa? Wa Lahab wa Jahal.
wak Nabi itu. Kan gitu ya. Tapi tak dapat petunjuk Allah. Cemana sayang, ngeri ya, mengerikan lah. Naudzubillah. Ya. Nah, bahkan istri Nabi pun bisa tersesat. Wa kanat minal ghabirin, kata Allah. Itu istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, termasuk orang ghabir yang tertinggal dari rahmat Allah. Ya, naudzubillah. Makanya banyak-banyak bersyukur kita. Bisa gabung kayak gini, bisa ngumpul kayak gini, bisa melangkah kemari. Syukuri itu, nanti ditambah Allah, ditambah Allah, ditambah Allah. Apa? Bisa makin nikmat, bisa makin istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Panjang lagi enggak nih? Nah, jam berapa? 9:30 dan kurang 10. Hai anak Adam. Dan kepada Allah Ta'ala juga dikembalikan akan kamu sekalian. Ya. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Wallahu alam, saya nggak ingat ujungnya ya. Nah, biasanya wallahu a'lam bishawab. Ujungnya dulu ada itu. Lupa saya. Nah, jadi semua perkara akan dikembalikan kepada Allah. Hei anak Adam, apabila adalah Allah Ta'ala telah mengaku akan rizkimu, Allah Ta'ala telah menanggung rezekimu. Mengaku itu menanggung, ya, menjamin, itu ya, akan rezekimu, maka panjang cita-citamu itu karena apa? Dan ini nanti yang ngaji malam Jumat ya, Minhajul Abidin ya, itu ada bab nanti, cuman pertengahan ke atas, termasuk yang mengkhawatirkan manusia itu masalah rezeki. Padahal itu sudah ditanggung Allah, walaupun kita masih di tataran sebab akibat. Kenapa dia kaya? Dia rajin bekerja, dia rajin berusaha, mengembangkan usahanya, kaya dia. Kenapa dia begini? Malas kerja. Tapi hakikatnya rezeki itu sudah ada masing-masing. Kadang pun nggak kita duga, nggak kita sangka, lo datang, gitu ya. Cuman jangan berharap yang tiba-tiba itu, yang tak disangka, tak diduga itu. Ya sudah, berdiam diri aja. Nanti Imam Ghazali ceritakan orang-orang yang mengetes, kita bilang ya, mau merasakan Allah itu tetap menanggung tadi, mengaku menjamin rezekinya. Itu di Minhajul Abidin cerita itu ya. Jadi nggak usah banyak panjang angan-angan. Ya, pulul amal, pakai hamzah bukan ain, hamzah amal. Jadi yang disuruh itu bekerja, bukan panjang angan-angan. Soal hasil serahkan panitia. Ya, sama dengan doa. Doa itu usaha. Hasil serahkan panitia. Jangan cerewet. Jangan ngatur. Yang paling pantang tuh kalau udah belajar hikam, tadbir. Hilangkan tadbir. Kok ngene, kok ngono, kok begini, kok begitu. Hilangkan itu. Pantang sekali itu. Hujan. Sudah. Pak, Bu, ingat. Tadi kami ngaji apa hadisnya? Imam Suyuti Al-Jami'us Shaghir. Di antara langit itu terbuka untuk doa kita diijabah ketika hujan. Jadi, walah kok hujan wae. Kalau orang Jawa, hujan meneh katanya. Hujan lagi. Sudah. Itu ada pintu Allah, pintu langit yang terbuka untuk diijabah doa-doa lagi. Sempatkan, jangan kutuk. Kok hujan sih? Itu kok itu nggak ada. Ya. Jadi harus naik tingkat. Belajarnya kitab 8, bukan tanggung-tanggung kitab 8. Minhajul Abidin. Tanggung-tanggung. Hujan sedikit ngeluh. Banjir lagi. Udah ngaji, namanya udah ngaji ya kan. Berubah. Dan apabila adalah setan itu seteru Allah, setan itu musuhnya Allah, dan seterumu juga musuh kita, maka lalaimu daripadanya itu karena apa?
Setan apa itu terlaknat, Allah yang laknat langsung, dan Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin, bahkan aduwwun mudillun mubin, musuh yang menyesatkan yang sangat nyata. Kok lalai terus dari setan, ya malah sholat pun kesetanan. Iya, cemana gelupur? Bukan, Allahu Akbar, kompor gas belum lunas, iya kan? Dibawa baknya, Allahu Akbar, gluduk. Kalau hujan basah lah, ajab. Ya Bu, apa entahlah ini yang dikeluhkan apa kan gitu ya. Masing lah. Jadi jangan lalai. Setan nggak pernah lalai, bahkan di dalam mimpi pun dia bisa datang. Itu menunjukkan kuatnya setan itu untuk mempengaruhi kita. Yang ketika kita tidak sadar pun dia datang, berusaha. Nah, maka kalau kita sedang sadar, kenapa kok lalai terus dari setan? Nah, minimal apa? Nanti terus kita ngaji akan ada itu, ya, 6 jurus untuk menghadapi serangan setan. Minimal yang pertama, udah bunyi kaset, kan gitu ya. Ini berapa menit lagi? 20 menit lagi kan? 30 menit lagi. Alah nantilah. Itu minimal. Minimal tuh udah kena ranjau-ranjau setan. Akhirnya begitu Allahu Akbar, barulah mandi. Udah nggak dapat qobliyah atau bahkan masbuqah. Cuman itu. Ya, nggak bisa ditebus dengan dunia dan seisinya. Masbuk itu nggak bisa. Kenapa? Karena 2 rakaat subuh saja, sunat qobliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat berjamaah di awal waktu yang ketinggalan sampai 1 rakaat, 2 rakaat, kita biasa-biasa saja, kena perangkap setan. Gara-gara apa? Nantilah. Kena lah itu. Hati-hati, itu jurus pertama. Ngelawannya cemana? Itu nanti, sampai itu nanti. Ngaji terus. Ya kalau enggak pendengarnya yang kau, penyampainya. Nah, dan apabila adalah siksa itu dengan neraka, maka bersedap-sedap dan senang-senangmu di dalam dunia itu karena apa? Ya, artinya ini yang negatif lah, yang berlalai-lalai. Boleh silakan bersenang-senang, tamat siapa silakan. Ya, bawa keluarga, bagus, rehat, tapi tetap dalam rangka zikir, ya, tadabbur, silakan, nggak apa-apa. Tapi cuma happy saja, senang-senang, tak menambah dekat kita kepada Allah, ngapain? Nah, itu yang dicelah. Ingat, nanti siksa itu neraka, ya, keras, sangat pedih. Jadi kenapa? Ya, kok di dalam dunia ini hanya bersedap-sedap. Dan apabila adalah pahala berbuat amal itu surga, maka maksiatmu itu karena apa? Jadi kalau kita beramal dapat surga, kok terus mau maksiat juga sih? Atau sambil-sambilan gitu? Jangan. Ya, apa? Paling tidak kurangi. Kalau bisa total, alhamdulillah. Nggak maksiat yang kasar-kasar lah. Kalau namanya khotir, bisikan-bisikan itu ada saja. Mata tersilap itu ada saja, telinga itu terselip ada saja. Namanya kita manusia. Tapi yang nyata-nyata begini, riba, ya, itu yang paling nyata. Nah itu, ya kita berusaha untuk mengurangi dan wajib sebenarnya untuk meniadakan dosa besar itu ya. Dan apabila adalah tiap-tiap suatu itu dengan hukumku dan takdirku, ya hukum itu ketetapan, maka keluh kesah dan gundah itu karena apa? Sakit itu takdir Allah enggak, Bu? Kumat asam urat takdir Allah enggak? Poning sebelah takdir Allah enggak? Kenapa ngeluh saja? Sudah, kita hanya menerima. Kalau mau berusahalah, karena doa juga sebagian usaha, berobat juga itu usaha, laksanakan. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah, malah mungkin akan menambah
masalah. Jangan menyelesaikan masalah, timbul masalah yang berikutnya. Ikutlah apa? Penggadaian? Apa? Mengatasi salah tanpa? Iya, dia awak bermasalah terus. Ya, dia itu kan gitu ya. Oh, nggak ada ruginya dia kan? Awak terus nggadaikan terus. Untung iman nih tak berbentuk benda, sempat berbentuk. Ada peot-peot bu. Nah, ibu gadaikan separuh, seperempat, 1 on, hancur lama-lama nggak punya iman. Naudzubillah. Maka jangan engkau putus asa atas suatu yang luput ia daripadamu. Yang sudah luput, ya udah ngapain dikenang-kenang terus. Kalau dapatnya apa? Dapat? Nggak dapat. Apa? Sesungguhnya lau. Ya lau itu kalau, jika andai kata seandainya boleh jadi tubtahu abu syayatin, membuka pintu-pintu setan. Nah, jikalau andai kata udah yang berlalu biarlah berlalu. Nah, apalagi itu kejahatan ya. Dan jangan suka dengan suatu yang datang ia kepadamu. Jadi apa? Ayat Quran ini ya, likaila ta'sau ala ma fatakum. Ya, terusannya apa? Ada yang ingat? Supaya kalian jangan berputus asa terhadap apa yang telah lewat. Tak teringat saya juga ini gitu ya. Lalu bermula Allah Ta'ala itu tiada mengasihi ia akan tiap-tiap orang yang takabur, lagi bermegah-megah. Ya, An-Nahl ini 23 di sini. Ya, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah nggak senang sama orang-orang yang menyombongkan diri. Tapi ada ayat yang lebih rinci lagi. Ya, likullim mutakabbirin jabbar. Kalau nggak salah itu ujungnya. Allah nggak senang. Ya, termasuk ya kita pun mungkin tanpa sadar melakukan kesombongan. Apa? Ketika kita beramal lupa sama yang menyebabkan kita bisa beramal. Nah, bisa saja terjebak dengan tadi ujub. Atau apa? Sambil berjalan merhatiin samping kanan samping kiri dalam hati. Wow. Ya, mengumbang-umbang diri sendiri dengan amal pribadi, lupa berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak senang sama yang seperti itu. Apalagi memang betul-betul zalim, sombong, metiku kata bahasa kami. Ya, naudzubillah, Allah nggak senang itu. Bermula puji itu sabit bagi Allah Ta'ala yang memiliki sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dia. Akan datang pengajaran yang ke-27.